Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, akan mempresentasikan hasil review kami terkait chapter Mission Driven, yaitu pemerintah yang digerakkan oleh misi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Diana Claudia Gustaviani, dengan NPM 024. Saya Fadlan Alimi, NPM 011. Saya Ivan Prasetyo, NPM 080. Saya Maulana Afin, NPM 241. Saya Muhammad Akbar, NPM 152. Saya Aryo Dewandaru, NPM 302. Latar belakang, perumahan publik adalah salah satu sistem disfungsional birokratif yang paling tersentralisasi dalam pemerintah Amerika. Departemen Perumahan Federal dan Pembangunan Perkotaan mengontrol hampir semua otoritas perumahan lokal. Sebagian besar organisasi publik tidak dijalankan oleh misi, tetapi oleh peraturan dan juga anggaran mereka. Pemerintah yang digerakkan oleh misi, organisasi yang digerakkan oleh misi membebaskan karyawannya untuk bekerja dengan metode yang paling efektif yang dapat ditemukan sehingga organisasi yang digerakkan oleh misi lebih efisien daripada organisasi yang digerakkan oleh aturan. Organisasi yang digerakkan oleh aturan melumpuhkan inovasi karena terdapat aturan-aturan yang menghalangi, sehingga organisasi yang digerakkan oleh misi lebih inovatif dan berkembang daripada organisasi yang digerakkan oleh aturan. Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih fleksibel daripada organisasi yang digerakkan oleh aturan, karena organisasi yang digerakkan oleh misi terus mengikuti perkembangan yang ada tanpa terpatok oleh aturan-aturan yang menghalangi. Selanjutnya ada mengikis tertib dari kapal negara. Bagaimana kita menciptakan pemerintah yang digerakkan oleh misi dalam bahasa Indonesia, yaitu pemerintah yang digerakkan oleh misi, reformasi yang digerakkan aturan. Maksudnya adalah pemerintah akan berjalan lebih efisien apabila digerakkan bukan atas dasar aturan saja, tetapi lebih kepada misi, sehingga penganggaran yang dibutuhkan juga diarahkan pada pencapaian misi sehingga lebih terkontrol. Berbagai keuntungan yang diperoleh dari mission driven government ini adalah lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, dan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan rule driven organization. Dengan keadaan ini, maka diyakini bahwa moralitas sektor publik juga serta-merta akan meningkat. Selanjutnya, kekuatan dari mission driven government ini adalah peningkatan intensif terhadap tabungan, menciptakan kebebasan daya dalam menguji ide baru, mengacu pada menciptakan lingkungan yang terprediksi, kemudian menyederhanakan proses budgeting, kita mengurangi pengeluaran autor dan kantor pajak, yang pada akhirnya fokus pemerintah lebih leluasa terhadap isu-isu penting lainnya. Selanjutnya ada menciptakan misi driven sistem anggaran. Anggaran yang digerakkan oleh misi memberikan otonomi kepada para manajer yang diperlukan untuk merespon setiap kondisi lingkungan yang berubah. Mata anggaran menjerat sumber daya di dalam pola lama di dan Visalia baru dan secara bertahap menghapuskan setiap kegiatan yang usang. Otonomi ini tidak hanya mendorong munculnya pemerintah yang responsif, tetapi juga membangun semangat dan melepaskan tali temali yang meningkat kreativitas. Baik, selanjutnya adalah Fairfield Expenditure Control Budget atau anggaran pengendalian pengeluaran Fairfield, di mana Fairfield ini dinobatkan sebagai salah satu dari 4 kota yang paling sehat secara fiskal oleh California pada tahun 1981. Fairfield menggunakan sistem anggaran baru yang membuat para manajer dapat mengubah cara pikir untuk mengelola uangnya yang dahulu belanjakan atau hilangkan menjadi simpan dan investasikan. Dengan begitu, inflasi dapat teratasi. Next. Selanjutnya ada the strengths of mission-driven budgeting atau kekuatan penganggaran berbasis misi. Anggaran yang digerakkan oleh misi memberi setiap karyawan intensif. Anggaran ini memberikan sumber daya untuk menguji ide baru dan memberikan manajer publik kemampuan dan otonomi yang mereka butuhkan untuk menyikapi hal yang berubah dalam melakukan hal tersebut. Anggaran yang digerakkan oleh misi membebaskan para legislator dengan manajemen keputusan untuk fokus pada masalah dan cara penyelesaiannya. Dengan begitu, penggunaan anggaran, pengendalian pengeluaran diadopsi dalam hal ini. Selanjutnya, transforming a rule-driven personal system atau mengubah sistem kepegawaian. Satu-satunya hal yang lebih merusak daripada sistem anggaran itu adalah sistem pribadi yang dibangun di sekitar layanan sipil. Pertimbangan hanya beberapa masalah utama, yaitu hiring. Manajer dalam sistem kepegawaian tidak dapat mempekerjakan seperti manajer normal. Proses perekrutan biasanya memakan waktu lama. Kedua, klasifikasi pekerjaan
pegawai negeri diklasifikasikan berdasarkan penilaian skala dan pembayaran dalam klasifikasi ditentukan oleh jangka panjang bukan kinerja. Ketiga, promosi. Ketika seseorang mencapai puncak kisaran gaji, maka mereka dapat memperoleh kenaikan gaji tanpa mendapatkan promosi. Keempat, pemecatan. Pegawai tidak dapat dipecat sampai seorang manajer menghabiskan beberapa bulan mendokumentasikan kinerja buruk dari pegawai tersebut. Dan yang terakhir, PHK. Ketika pemerintah mengurangi jumlah mereka melalui PHK, maka pegawai yang dianggap senior bisa membenturkannya dengan yang lebih rendah. Langkah menuju sistem kepegawaian yang modern dengan menunjukkan keberhasilan. Klasifikasi luas dan pita pembayaran, kemudian gaji pasar, pembayaran berbasis kinerja, dan promosi dan PHK berdasarkan kinerja. Elemen penting lainnya akan mencakup sistem perekrutan yang memungkinkan manajer merekrut karyawan dengan kualitas terbaik, perekrutan orang-orang terbaik secara agresif, dan perampingan proses banding bagi karyawan yang dipecat. Creating a mission statement atau membuat pernyataan misi. Saat organisasi mengikis penganggaran yang terbaris, layanan sipil, dan aturan program yang sudah usang, tugas mereka selanjutnya adalah untuk mendefinisikan misi mereka dan membangunnya. Kejelasan misi mungkin menjadi satu-satunya aset terpenting bagi sebuah organisasi pemerintah. Pengalaman mila-mila tujuan mendasar dari sebuah organisasi memperdebatkan semua asumsi dan pandangan yang berbeda, dipegang oleh anggotanya dan menyetujui satu misi dasar berupa yang kuat. Chunking dan hiving. Chunking berarti memecahkan organisasi besar menjadi sekelompok kecil. Dan hiving berarti membentuk tim dan organisasi baru. Suatu organisasi publik dapat berjalan dengan baik apabila memiliki satu misi yang jelas. Namun pemerintah seringkali membuat misi yang berbeda-beda dan bertentangan pada setiap lembaga. Dalam dunia ceruk pasar, masalah yang dihadapi organisasi publik menjadi lebih intens. Secara historis, sebagian besar lembaga publik dirancang untuk melayani pasar massal, sekolah untuk mendidik anak, dan layanan pos untuk mengantarkan semua surat. Organizing by mission rather than by turf. Dalam bukunya yang berjudul Neighborhood Services, John Mood menyatakan bahwa memperbaiki kehidupan orang miskin adalah misi inti dari tidak satupun dari lembaga atau program ini. Masing-masing hanya menyediakan layanan diskret. Maksudnya yaitu dari berbagai departemen yang ada dalam negara. Tentu tidak akan ada hubungan dengan departemen-departemen lainnya. Masing-masing departemen akan memiliki misinya sendiri-sendiri dan solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mengatur ulang misinya. Menciptakan budaya di sekitar misi. Untuk menanamkan misi organisasi pada anggotanya, para pemimpin membangun budaya di sekitarnya, mereka mengartikulasikan nilai-nilai mereka, dan mencontohkan perilaku yang mereka inginkan. Bob Stone telah mencoba melakukan ini di Departemen Pertahanan selama 10 tahun. Stone adalah murid awal In Search of Excellence. Dia meminta 8 direktur stafnya untuk membaca buku itu, lalu kemudian mengundang mereka untuk retret 1 hari untuk membicarakannya. Di sana mereka memutuskan nilai utama mereka bukanlah produktivitas atau efisiensi atau penghematan, tetapi keunggulan. Stone memutuskan untuk mengadakan kontes untuk melihat siapa yang dapat menghasilkan moto yang paling baik menangkap nilai itu. Pemenangnya adalah instalasi luar biasa Fondasi Pertahanan. Sampai hari ini dicetak di semua alat tulis kantor dan juga publikasi. Lalu selanjutnya ada membuat izin untuk gagal. Apa satu hal yang bisa saya janjikan kepada siapapun tentang pertempuran? Komandan A.M. Gray dari Korps Marinir bertanya kepada komandannya dalam pidato tahun 1987, ketidakpastian, bagaimana orang menghadapi ketidakpastian? Bagaimana Anda membuat orang memiliki inisiatif, keberanian, dan bertindak? Anda mempelajarinya dengan pakaian yang memungkinkan Anda melakukan sesuatu. Anda mempelajarinya dalam pakaian di mana Anda diizinkan melakukan kesalahan. Lalu selanjutnya ada sistem akuntabilitas baru. Sulit membayangkan siapapun yang secara aktif memilih sistem layanan sipil saat ini, atau membandingkan anggaran item baris tradisional dengan anggaran berbasis misi dan memilih yang pertama. Sistem ini hidup bukan karena ada yang menyukai, tetapi karena mereka seperti furniture, mereka sudah ada begitu lama. Kami menganggap mereka memiliki di sana. Pada dasarnya, prinsip ini memiliki makna bahwa pemerintahan dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif dibanding pemerintah yang digerakkan oleh peraturan semata. Dampak positifnya yaitu akan mendatangkan hasil yang lebih baik, fleksibel, dan memiliki semangat yang lebih tinggi dalam pelaksanaan kegiatannya. Sebagai contoh, anggaran yang lebih digerakkan dalam misi daripada peraturan akan mendatangkan keuntungan, yaitu memberikan dorongan kepada pegawai untuk menghemat, membebaskan sumber-sumber daya untuk menguji berbagai gagasan baru, memberikan otonomi kepada para manajer yang diperuntukkan untuk menanggapi setiap kondisi lingkungan yang berubah, menciptakan lingkungan yang dapat diramalkan, sangat mementingkan penyederhanaan proses anggaran, dan dapat menghemat biaya untuk membayar auditor serta pegawai anggaran, dan dapat membebaskan para anggota legislatif untuk memfokuskan pada isu-isu penting. Baik, itu saja presentasi singkat dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.